Pernah nggak sih sepulang sekolah kalian buka televisi lalu melihat kartun favorit kalian? Pernah nggak sih kalian berpikir gimana sih awal mula animasi itu? Kali ini saya akan membahas secara tentang animasi dan masa keemasan animasi itu. Bayangin, di tahun 1908 itu belum ada internet dan belum ada televisi, masih di bioskop. Nah, di saat itu bioskop itu sangat jarang sekali. Tapi ada Emile College asal dari Prancis. Tiba-tiba dia bikin film animasi pertamanya. Yang animasi pertamanya dia adalah Phantasmagoria. Isinya dia tuh cuma animasi lidi yang berawalkan lidi aja, satu garis itu. Tapi manusia lidinya itu dia berubah-ubah. Ya, dia tuh animasinya tuh berubah-ubah semaunya animator. Kayak gajah berubah jadi vas, vas jadi gajah gitu. Tapi fun fact-nya, dia tuh collage menggambar satu persatu. Itu totalnya 700 gambar. Itu gambarnya ya dia satu persatu gitu, nggak kayak sekarang tuh lebih lama dan memakan waktu. Dari sini animasi akan dimulai. Di tahun 1919, tiba-tiba dunia jatuh cinta kepada animasi kucing, yaitu The Felix Cat, yaitu kucing hitam dan matanya yang putih besar. Dia bukan cuma karakter lucu, melainkan dia karakter superstar di dunia animasi. Ada di film, komik, bahkan di musik jazz. Orang-orang tuh beneran ngefans sekali pada animasi tersebut. Tapi penciptanya untuk saat ini belum diketahui. Kayaknya saya sih yang membuat itu. Cuma aku nggak mengakui aja. Sayangnya pas animasinya punya suara, pamornya Felix the Cat itu turun. Dia kalah dengan karakter yang bersiul dan bersuara yang, tapi dia sangat bersejarah sekali, The Felix and Cat, untuk membuka animasi untuk zaman sekarang. Dan disinilah animasi mulai meledak. Di tahun 1928, animasi punya suara dan yang bisa disinkronize. Dan penonton di saat itu sangat shock dan kaget ketika ada suara yang muncul kayak langkah kaki, kayak suara siulan apa-apa gitu. Jadi kayak seakan-akan masuk ke dalam dunia animasi itu sendiri. Tak lama, The Forest and Tree di tahun 1932, Disney bikin film berwarna dan mendapatkan Oscar di saat itu, di tahun itu. Nah, di sini kartun itu bukan sekedar cuma hiburan, melainkan buat ajang bisnis juga sih di saat itu. Dan masuklah di era di tahun 1930 sampai 1950-an, datanglah persaingan baru dari Warner Bros. Di sisi lain, Disney itu menampilkan suasana hangat, lembut dan harmoni. Itu dia menunjukkan dari animasi Snow White. Dan di sisi lain, Warner Bros. Itu mendatangkan kayak contohnya Tom and Jerry, bagi Duck. Itu dia ciri khasnya kayak komedi, humor, lebih slapstick. Dan masuk di tahun 1950-an itu animasi sudah masuk ke televisi. Di saat itu animasi masih di bioskop-bioskop, dan bioskop pada saat itu masih di tertentu lah, masih sedikit lah. Nah, sekarang udah pindah di rumah-rumah, jadi bisa dinikmati semua kalangan dan menjadi rutinitas harian. Nah, sekarang sudah enak lah daripada zaman dahulu masih mengandalkan di bioskop. Nah, gitu. Sekarang animasi bisa jadi rutinitas harian. Dan kalau dipikir-pikir, dari kartun lidi ke sekarang itu perkembangan sangat pesat sekali. Dan sampai di kucing hitam lalu menjadi masa kemasan animasi itu sendiri.
dan kita bisa nikmati sekarang animasi yang cukup berkembang dan variatif. Kartun bukan cuma tontonan, melainkan dia adalah imajinasi manusia yang mau dimasukkan ke dalam animasi itu sendiri. Dan setiap kita nonton, itu adalah perjalanan pengalaman orang yang mau menceritakan ke dalam animasinya itu sendiri. Jadi besok kalau kita nonton animasi, itu bukan cuma sekedar hiburan, melainkan itu adalah sebuah pengalaman manusia yang dia ceritakan ke dalam animasi. Sekian dari saya. Terima kasih.